Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita sudah mulai memasuki pekerjaan tanah dan fondasi. Ini kita menghitung dulu pekerjaan tanah atau volume pekerjaan tanah. Nah, nanti teman-teman buka aja sheet pada pekerjaan tanah di sini. Kemudian di sini aku akan coba menjelaskan part per part mengenai cara perhitungan eh, pekerjaan non teknis ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah galian tanah fondasi batu kali tipe 1. Nah, tipe 1 itu yang SF1 ya. Nah, jadi teman-teman nanti scroll aja di DED-nya dan cari yang DED yang berada warna kuning ya. Nah, di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, teman-teman cari dulu aja panjang SF1 ini. Caranya itu tinggal teman-teman hitung satu per satu gitu ya. 1 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. Berarti kita hitung dari sini. Ditandain pakai pena yang di PDF ini ya. Di sini 1 meter, kemudian plus 2, kemudian plus 1 dan seterusnya gitu ya. Plus 2 lagi dan seterusnya. Nanti tinggal ditulis di Excel ya. Satu per satu gitu. Jadi yang udah ditandain langsung ditulis di Excel gitu. Nah, pastikan tidak ada yang kedouble. Misal di sini 2 meter ini udah kita masukin. Nah, tapi kita masukin lagi di perhitungan selanjutnya, itu diusahakan jangan ya, karena itu akan berpengaruh ke hasil perhitungan teman-teman sekalian. Nah, kemudian nanti semuanya ini dihitung, dan juga yang tipe 2 juga dihitung. Nah, ini dikurangi oleh footplate. Kenapa? Karena footplate-nya kita hitung terpisah gitu ya. Jadi galian tanah fondasi batu kali ini tidak termasuk dengan perhitungan footplate-nya. Nah, footplate itu lihatnya di mana? Footplate itu lihatnya di bagian footplate. Zona footplate di atas ya. Nah, di sini. Ini kan footplate-nya ada bermacam-macam ya. Ada F1, F2, dan F3. Nah, teman-teman nanti hitung aja. Ada berapa F1, ada berapa F2, dan ada berapa F3. Tuh. Nah, nanti dikalikan dengan panjangnya ini. Gitu ya. Nah, gitu. Di sini 1,3 kali 10 footplate dikurang 1 meter dikali 10 footplate. Kemudian 2,35 dikali 1 footplate. Oke. Di sini. Nah, jadi semua panjang seluruh 1 tadi itu dikurangin oleh jumlah footplate-nya itu. Panjang jumlah footplate-nya gitu ya. Satu enter. Nah, lebar ini itu dapatnya dari detail pondasi batu kali. Jadi teman-teman scroll aja ke bagian arsitektur kalau nggak salah. Di scroll aja ya sampai ketemu gitu. Nah, ini detail pondasi batu kali. Nah, tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu adalah yang full gini ya. Ini tipe 1, ini masih tipe 1. Ini juga tipe 1. Nah, yang tipe 2 itu yang SF2 yang berada eh, di pinggir-pinggir bangunan gitu atau di pagar biasanya. Karena kenapa? Karena lahannya itu terbatas. Jadi mau nggak mau pakai fondasi batu kali yang setengah gini. Tuh. Nah, kita notice dulu lebar ini dapatnya gimana. Itu lebarnya tuh tinggal lebar yang atas ini. Oke, ini kan 1,32 ya. Ditambah dengan lebar yang bawah ini. Lebar bawah ini 1. Nah, kemudian dikali setengah agar dia di rata-rata atau sama aja kayak luasan trapesium gitu. Nah, setelah itu dikali 0,8. 0,8 tuh yang ini.
Nah, jadi yang kita hitung ini itu punyanya bagian atas, gitu. Yang trapesium atas, batu sini. Nah, kemudian tingginya itu kita cuman mengalihkan ini 1 meter dikali dengan ketinggian kotak nih. Nah, yang kotak ini kan 30 ya, atau 0,3. Maka dari itu tingginya tinggal kita masukin ke sini. Nah, perlu diperhatikan kalau tabel pada kolom volume pekerjaan ini kan terbatas gitu. Jadi kita harus memanfaatkan kelima kolom ini dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan definisi yang teman-teman pahami gitu ya. Nah, sehingga luas volumenya itu meter setengah tiga, yaitu tinggal eh, panjang ini tadi dikali dengan lebar. Nah, lebar ini maksudnya luasan si area yang kalian ini ya. Nah, itu luasan. Kan luasan kali panjang itu volume ya. Nah, tambah panjang kali luasan. Luasan yang mana? Luasan yang 0,3 ini gitu. Yang ini. Oke, setelah selesai, maka kita lanjut ke yang bawahnya. Di enter aja. Nah, yang bawah ini itu tinggal 70 dikurang dengan footpad-nya, gitu ya. Di footpad tadi, setelah kita hitung di perhitungan sebelumnya, nah 70 dapat dari mana? 70 itu dapat dari ini, keliling dari SF2 ini ya. Gitu. Tinggal dijumlahkan aja kan dapatnya 70. 20 tambah 20 tambah 15 tambah 15. Itu kan 70 gitu. Nah, dikurang dengan footpad. Bentar. Nah, kemudian lebarnya tinggal ngeling ke atas saja nggak apa-apa. Atau jika ingin lebih detail, teman-teman cari luasan trapesium yang fondasi ini ya. Fondasi batu kali yang setengah. Jadi ntar setengah kali 0,25 plus setengah, sorry, setengah dari 0,94 plus 0,8 gitu. Kemudian dikali 0,8. Itu nggak apa-apa. Tapi di sini aku pakai yang full size aja. Kenapa? Karena agar volumenya lebih gede gitu. Karena apabila volumenya lebih gede, otomatis perhitungan kita tuh lebih aman gitu ya, sebagai perencana. Karena kalau terlalu mepet atau tidak ada markup sama sekali, itu dikhawatirkan eh, nanti teman-teman keuntungannya kecil gitu, ataupun malah rugi gitu ya. Karena kan banyak faktor X di lapangan yang menyebabkan kerugian dan lain sebagainya. Nah, kemudian galian tanah pondasi footpad. Nah, sini aku langsung aja buka ketiganya. Nah, untuk yang rumus ini tadi sama aja kayak yang di atas ya. Yang ini. Kemudian footpad. Kita scroll lagi ke bagian footpad. Nah, kita dari footpad 1 dulu. Aku mencontohkan footpad 1 aja. Itu tinggal panjangnya itu kan 1,3. Nah, lebarnya tuh 1,3. Karena kenapa? Karena dia tuh bentuknya kotak gitu ya. 1,3 lebarnya, panjangnya 1,3 juga. Nah, berbeda dengan footpad 3. Footpad 3 kan persegi panjang, bukan persegi doang. Maka dari itu nih disesuaikan aja gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah tinggi. Tingginya itu adalah dari ini 1,45 plus 0,3 plus 0,05 plus 0,1. Jadi tingginya tuh dari sini sampai sini gitu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan di tiap footpadnya. Tiap footpad kan memiliki tinggi yang berbeda-beda gitu ya. Ini juga disesuaikan gitu. Lanjut, tadi ketinggian footpad tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu disesuaikan dengan DED masing-masing gitu. Dengan DED per tipe gitu. Nah, ini kan kebetulan berbeda, maka dari itu sini masukinnya berbeda dan seterusnya. Nah, untuk jumlahnya itu berdasarkan perhitungan yang ini tadi gitu ya. Kan 10, 10 dan 1. Ini kan satunya nggak ditulis ya. Nah, tuh. Selanjutnya, setelah
em, menghitung pekerjaan non teknis ini, di sini aku perlu notice dulu kalau pada part ini teman-teman tidak mau dikurang ini juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan pada SF2 itu tidak ada pengurangan ya, tidak ada terkena footplate pada F2. Ntar aku lihat dulu dan yang ini. Nah, di sini sepertinya aku saja ya, yang ini. Kemudian untuk yang lebarnya ini aku sesuaiin lagi, menyesuaikan dengan pondasi batu kali yang tengah. Gitu. Nah, aku cek dulu. Ini aku langsung aja ubah di sini 0,94 plus 0,8. Nah, untuk ketinggiannya ini kan 0,7 ya. Nah, di sini tulis saja 0,7. Nah, setelah itu tingginya ini tinggal disesuaikan juga. Di sini kan bukan 1 kali 0,3, tapi 0,8 kali 0,3 gitu ya. Pada itu di sini tinggal disesuaikan aja gitu. 0,8 kali 0,3. Enter. Setelah itu didapat volumenya sebagai berikut. Setelah itu dikumulatifkan gitu ya. Nah, untuk yang footplate itu tinggal dikalikan aja semuanya ini. Dan itu adalah volume. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan batu kosong atau iron stamping. Nah, iron stamping itu yang ini ya. Nih. Yang bentuk bulat-bulat nih. Nah, di sini kita warnain dulu biar kelihatan gitu ya. Nah, panjangnya ini tinggal ngeling ke sisi atas ini tadi. Gitu. Nah, setelah itu lebarnya disesuaikan ya. Di sini yang 21 itu lebarnya 1 meter. Ini ya, 1 meter end stampingnya. Nah, kemudian yang 2 itu 0,8. Tapi kalau kalian mau pakai 1 meter itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk ketinggiannya itu kan sama-sama 0,2 ya. Jadi kita langsung aja input di sini. Nah, setelah itu tinggal dikalikan saja. Didapat volumenya. Nah, untuk pemasangan batu belah, itu teman-teman tinggal linkkan aja panjangnya ini ke atas. Tuh. Kemudian untuk batu belah ini kan kita menyesuaikan dengan fondasi batu kalinya ini, yang trapesium yang ini ya. Nah, untuk yang tipe 1, itu tengah kali 0,3 kali 0,8. Gitu. Nah, jadi yang kita hitung tuh yang trapesiumnya aja. Nah, kan rumus trapesium itu setengah A plus B kali tinggi gitu ya. Nah, tingginya 8, dan ini udah benar. Nah, untuk pemasangan batu belah tipe 2, itu tinggal disesuaikan aja gitu ya. Di sini 0,25 plus 0,7 kali 0,7. Nah, ini luas trapesium ya. Jadi, lagi kita mengerjakan ini, kita harus memahami konsepnya aja, bukan hanya sekedar selesai gitu ya. Oke. Setelah itu untuk dimensinya itu tinggal dikalikan aja. Panjang dikali luasan. Oke. Untuk volumenya tinggal dikumulatifkan aja keempat perhitungan tadi. Nah, setelah itu kita ke pengurukan tanah kembali pondasi batu kali tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini tinggal sesuaiin aja. Kemudian panjangnya itu tinggal dilingkan aja ke atas gitu ya. Nah, luasannya tinggal dilingkan ke sisi yang atas itu. Sehingga didapat volume itu galiannya dikurang dengan pemasangan batu kosong iron stamping dikurang dengan pemasangan batu belah gitu ya. Kemudian di enter. Nah, tapi di sini kan ada pasir uruk ya, kontribusi pasir uruk dalam perhitungan volume tadi. Nah, jadi sebelum menghitung volume ini kita menghitung dulu pasir uruknya. Gitu. Kan pasir uruk gampang ya, tinggal dicari luasan pasir uruknya, kemudian dikali panjang. Nah, panjangnya udah dapet, kemudian lebar yang udah dapet,
di sini 0,7, dan tebal atau ketinggiannya tuh sama semua, yaitu 0,1 semua gitu. Nah, setelah itu tinggal dikalikan gitu, dapat volume. Nah, untuk yang foot plate di sini kan dimensi luasannya udah dapet ya, dari tampak atas foot plate. Kita ke foot plate dulu. Nah, ini kan tampak atas foot plate, dia ada panjang, ada lebar gitu. Dimasukin aja sesuai dengan tipe ya. Ini tipe F3. Nah, untuk tebalnya itu bisa teman-teman cek pada gambar. Nah, ini kan tebal pasir urupnya segini ya, 10 atau 0,1, karena kita konversinya ke meter gitu. Nah, dimasukin jumlahnya, kemudian tinggal kalikan aja semuanya ini. Nah, kemudian dikumulatif. Nah, itu untuk pengurukan tanahnya, ini kita warnain dulu. Nah, ini tinggal untuk yang pengurukan tanah kembali pondasi batu kali tipe 1, tipe 2, itu tinggal ngeling ke atas ya, panjang atau luasnya. Nah, kalau yang pengurukan tanah kembali foot plate, itu kan panjang lebarnya udah dapet. Nah, tingginya tuh tinggal menyesuaikan si ketinggian foot plate gitu. Misal foot plate tipe 1, nah itu kan tingginya 145 ya, jadi tinggal dilingkan aja gitu semua ya. Nah, kita cukup ngelingnya masukin dari sini sampai sini. Oke, kenapa? Karena pada 3 sisi yang di bawah ini itu telah kita hitungkan pada sisi yang lain gitu. Nah, jadi kita cukup masukin dari sini sampai sini. Dimasukin aja ketinggiannya 145. Nah, ini kan pengurukan tanah ya. Nah, kalau ini kan nggak ada tanah. Pada elevasi 175 ke 2,2 kan nggak ada tanah ya. Dari itu kita menghitungnya cukup sampai 145-nya aja. Gitu. Atau yang ada tanah ya. Ini kan arsiran tanah ya. Setelah ini selesai, dikalikan dengan jumlahnya, dapat volume ya. Nah, volumenya ini, kalau yang pengurukan yang pondasi batu kali itu tinggal volume total dikurang dengan pondasi batu kalinya, dikurang dengan batu belah, dikurang dengan urukan pasir ya gitu. Jadi yang kita dapat cuma tanahnya aja gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang foot plate itu konsepnya sama, yaitu totalnya ini dikurang dengan total pengurangan foot plate gitu ya, dikali dengan jumlahnya. Nah, berarti kita perlu menghitung total pengurangan foot plate ini dulu. Nah, berarti kita perlu mendefinisikan si fondasi batu belah. Yang ada foot plate itu kan fondasi tipe 1 ya. Nah, maka dari itu fondasi batu belahnya kita pakai yang trapesium yang ini ya, yang full, tidak setengah gitu. Nah, kemudian dikali 1,3. Nah, itu untuk pemasangan batu kosongnya itu tinggal 1 dikali 1,3 dikali 0,2. Nah, batu kosong itu apa? Batu kosong itu yang ini, yang Einstein tadi gitu ya. Jadi 1 dikali 1,3 dikali 0,2. 0,2 itu ketebalannya. Tapi ini kita ambil yang gedenya aja. Kenapa? Karena ini menjadi faktor pengurang gitu ya, untuk dimasukin ke dalam perhitungan. Nah, untuk kolom pedestal itu tinggal kita sesuaiin aja dengan yang ada di gambar gitu. Kita cek dulu footplate-nya di sini. Nah, kolom pedestal itu yang berdiri ini gitu ya. Kan dimensi kolom ini kan 0,25 kali 0,25. Teman-teman bisa lihat dimensinya itu pada detail kolom K1. Nah, ini kan 0,25 kali 0,25 gitu ya. Dikali dengan ketinggiannya, ketinggian yang bersentuhan langsung dengan tanah gitu ya. 145 gitu. Kemudian enter. Untuk footplate-nya sendiri yang
fondasi bawahnya ini itu tinggal ini aja 1,3 ini ya, 1,3 kali 1,3 dikali tebalannya. Nah, ketebalannya tuh 0,3 gitu. Kemudian enter. Nah, untuk urutan pasir itu sama 1,3 kali 1,3 dikali dengan ketebalan si urutan pasirnya itu. Satu enter. Nah, semua ini dijumlahkan dan ini menjadi faktor pengurang gitu ya. Ini P9 dikurang total pengurang footplate tadi yang dikalikan dengan jumlahnya. Tuh. Ini juga dan ini juga. Setelah ini selesai, dikumulatifkan ya. Nah, untuk kumulatif yang volume pengurukan tanah kembali bawah pondasi itu total semua ini dikurang dengan kumulatif dari semua ini gitu. Jadi kita dapat volume pengurukan tanah yang murni gitu ya. Nah, setelah itu yang volume urukan pasir bawah pondasi tinggal kita kumulatifkan aja. Nah, setelah selesai kita dapat volume pengurukan sebagai berikut. Tinggal dijumlahkan aja kedua hasil ini gitu. Nah, habis itu tinggal di-linkkan ke sini ya. Jadi udah. Nah, galian tanah udah kita dapatkan yang ini. Kemudian pengurukan tanah kembali bawah pondasi udah dapat yang ini. Oke. Di sini untuk urutan pasir bawah pondasi yang ini itu kita ngelinknya ke ini, yang ini ya. Kan udah kita hitung tadi untuk pasirnya doang. Nah, untuk pengurukan tanah kembali di bawah lantai dan urukan pasir bawah lantai, di bawah pondasi ya, sorry. Yang bawah lantai itu kita perlu menghitung lagi. Caranya tinggal teman-teman screenshot aja gambarnya itu ke sini. Kemudian dibagi tiap ruangan yang memiliki lantai jadi angka-angka seperti ini gitu. Nah, setelah itu teman-teman hitung aja luasan per lantainya tuh. Oke, kita lanjut pada perhitungan pengurukan tanah kembali di bawah lantai. Ini teman-teman bagi dulu menjadi 18 segmen. 18 segmen itu apa? 18 segmen itu adalah pembagian tiap ruangan ini gitu. Jadi semua ruangan ini kita bagi menjadi 18 segmen. Nah, kenapa perlu dibagi? Karena ini memiliki panjang dan lebar dan tinggi yang berbeda-beda gitu. Nah, jumlahnya ini kita tulis aja satu semua, karena ini semuanya kita bagi ya. Bagi secara merata gitu. Nah, untuk panjangnya ini kan segmen pertama itu luas yang satu. Luas satu itu kan 2 kali 1 meter gitu ya. Tapi itu luasan kotornya. Sehingga untuk mendapatkan luasan bersihnya itu perlu kita kurangkan dindingnya. Nah, dinding ini kan ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau di gambar teknik kemarin, dinding itu kan lebarnya 0,15 gitu ya, atau 150 mm. Nah, itulah mengapa dinding ini kita kurangin 0,15. Nah, tapi 0,15 ini bukan maksudnya bukan satu dinding ini aja. Maksudnya itu 2 dikali 0,075. Nah, kenapa 0,075? Karena ini kan garis grid ini kan tepat berada di tengah dinding gitu. Di tengah dinding. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini kan tengah dinding itu kontribusi yang garis biru ke kanan ini kan cuma 0,75. Nah, di sisi ini juga cuman 0,075 juga. Nah, maka dari itu dikali 2. Agar apa? Agar kita mendapatkan area yang putih ini aja tanpa adanya dinding gitu.
Nah, setelah itu selesai, di enter. Nah, jadi rumusnya itu adalah panjang dan lebarnya dikurangi 0,15 atau 2 kali 0,075 gitu ya. Nah, untuk ketinggiannya ini, itu kan kalau kita perhatikan, toilet dan kamar PRT aja tuh elevasinya berbeda gitu. Nah, kan kamar PRT 2,85 dikali 1,85 gitu ya. Nah, elevasinya berbeda. Nah, cara lihat elevasinya tuh teman-teman lihat di detail fondasi batu kali pada bagian bawah DED. Nah, di sini. Nah, teman-teman lihat aja kalau kamar mandi kan elevasinya 0,5 ke bawah gitu. Nah, dari pengurukan tanah kembali di bawah lantainya itu setinggi 0,12. Nah, itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Yang ini ya, 0,12. Nah, terus kalau elevasi yang tadi 0, dapatnya ini. Ini kan kamar PRT tadi kan elevasinya 0 ya. Sama kayak ini kan. Nah, dapatnya 17 gitu. Jadi elevasi ini, jadi ketebalan ini menyesuaikan dengan elevasi pada masing-masing ruangan gitu ya. Nah, kita lanjut ke urukan pasir. Nah, kalau urukan pasir itu kita standarnya selalu sama, yaitu 0,1. Yang ini ya. Lanjut ke urukan pasir. Untuk urukan pasir tuh yang ini, yang 10 ini. Nah, kebetulan untuk setiap luasan itu memiliki ketebalan yang sama gitu ya, dan jumlah yang sama. Nah, jadi kita cukup menghitung yang ini, di mana elevasi tiap ruangan itu kan berbeda-beda, disesuaikan aja gitu ya. Dan panjang lebarnya juga berbeda-beda, setelah dikurangi oleh 0,15. Nah, volumenya itu tinggal dikalikan aja semuanya. Nah, itu dikumulatifkan semuanya. Nah, setelah itu selesai, kita linkkan ke BOQ. Yang bawah lantai tadi yang 25,88, yang pasir tadi 15,8. Yang ini ya, 25,88 dan 15,8. Oke, saya rasa setelah ini diinput ke dalam sheet BOQ, pengurukan tanah kembali di bawah lantai yang ini tadi, yang ini, kemudian total volume urukan pasir bawah lantainya yang ini, 15 ini ya. Kita linkkan ke sini. Nah, setelah semua dilingkan, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang pekerjaan tanah. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.